Di balik jendela rumah janda Karina, ada tatapan yang tak pernah dimaksudkan untuk berhenti. Andra, mahasiswa 23 tahun, hanya menyapu halaman kos, tapi siapa sangka, sepasang mata dari seberang membakar seluruh tubuhnya. Percakapan jadi pertemuan. Pertemuan jadi pelukan. Pelukan jadi malam-malam yang basah, saat kulit dan kenangan melebur dalam gelap. Di ranjang Karina, Andra jadi lelaki seutuhnya. Dan Karina, tak lagi sekadar janda yang kesepian. Tapi cinta mereka tak punya nama. Dunia menolak. Rahasia tercium. Dan pintu itu belum sepenuhnya tertutup. Halo, para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukan. Dan selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Surabaya, menjelang sore. Langit meluruhkan cahaya jingga di antara celah pepohonan. Suara sapu lidi menyapu tanah halaman kos terdengar ritmis, menyatu dengan bisik angin yang menyusup ke sela-sela daun mangga. Andra Hariawan, 23 tahun, mahasiswa tingkat akhir jurusan arsitektur, menuruni tangga kos dengan kaos oblong kusam dan celana pendek. Ia rutin menyapu halaman setiap sore, bukan karena kewajiban, tapi karena ketenangan yang ia temukan dalam kegiatan itu. Di seberang halaman kos, sebuah rumah bergaya kolonial berdiri dengan anggun. Jendelanya besar, berbingkai kayu jati tua. Di balik tirai tipis yang melambai pelan, ada sepasang mata yang sering mengawasi diam-diam. Mata itu milik Bu Karina. Ia wanita 41 tahun, janda satu anak yang kini tinggal sendiri. Wajahnya tenang, tubuhnya anggun dalam balutan daster satin berwarna gading. Tatapannya, tidak seperti milik tetangga lain, tidak menilai. Ia tidak mencibir, tidak menghakimi. Hanya diam, lalu kembali memandangi senja. Hari itu, Andra merasakan tatapan itu lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang mengendap dalam udara, semacam kehangatan samar yang menguar dari balik jendela itu. Seketika, angin mengangkat debu dan daun kering ke udara. Refleks, Andra menoleh, dan untuk pertama kalinya mata mereka bertemu. Jendela tak lagi jadi batas. Diam yang semula pasif, kini berubah menjadi sapaan. Sebuah anggukan kecil dari Bu Karina, dan senyum ringan dari Andra. Begitulah awalnya, seperti dua lembar kertas kosong yang perlahan mulai saling menulis kisah. Beberapa hari setelah tatapan pertama itu, Andra mulai merasakan ada yang berbeda dalam kesehariannya. Setiap sore, ia menyapu halaman dengan sedikit harapan. Bukan sekadar membersihkan tanah dari guguran daun, tapi menanti sesuatu yang lebih samar, sebuah isyarat dari jendela seberang. Sore itu, jendela terbuka. Bukan hanya tirai yang bergerak, tapi sosok Bu Karina berdiri dengan sebuah cangkir di tangan. "Mas Andra ya?" sapanya. Suaranya lembut namun dalam, seperti lagu lama yang hampir dilupakan. Andra tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Iya, Bu. Karina kan?" Perempuan itu mengangguk pelan. "Saya sering lihat Mas Andra rajin bersih-bersih. Kapan-kapan mampir ya? Saya suka kopi. Kayaknya kamu juga." Andra mengangguk, tak banyak bicara. Tapi senyumnya cukup menjawab segalanya. Sore itu, semesta seperti menuliskan kalimat baru dalam naskah mereka. Keesokan harinya, tepat pukul 5 sore, Andra mengetuk pagar rumah Bu Karina. Gerbang kayu itu terbuka perlahan, menampilkan halaman kecil yang penuh pot tanaman dan aroma melati. Bu Karina menyambut dengan blus putih tipis dan kain batik. Rambutnya digelung rapi, dan aroma tubuhnya seperti hujan pertama yang jatuh di tanah kering, membangkitkan sesuatu yang terlupa. Mereka duduk di teras, ditemani 2 gelas kopi hitam yang mengepul hangat.
Kamu tinggal di kos depan sudah berapa lama? Tanya Bu Karina, jemarinya memainkan gagang cangkir. 2 tahun lebih, Bu. Dulu belum pernah lihat Ibu sering keluar rumah. Saya lebih sering di dalam. Banyak kenangan di luar yang kadang enggan saya temui, jawabnya. Tatapan mata itu menyimpan ribuan percakapan yang tak diucap. Andra diam. Tapi di balik sunyi itu, ada desir yang pelan-pelan menggeser logika. Obrolan terus mengalir. Tentang kuliah, tentang film favorit, tentang masakan. Tentang bagaimana hidup kadang memeluk, kadang menampar. Dan mereka tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena nyaman. Ketika langit mulai gelap dan lampu-lampu taman menyala kuning temaram, Andra pamit. Namun sebelum melangkah keluar, Bu Karina berdiri terlalu dekat. Senyumnya tak lagi hanya basa-basi. Ada sesuatu yang bergelora, sesuatu yang tertahan lama. Teras ini tak pernah seramai ini sebelumnya, bisiknya. Andra menunduk, lalu menatap matanya. Kalau begitu, izinkan saya datang lagi, Bu. Karina hanya menjawab dengan anggukan kecil dan tatapan yang menyimpan janji. Sebuah janji yang belum diucapkan, namun sudah menghangatkan dada. Sudah 2 minggu sejak pertemuan pertama itu. Setiap sore, Andra mampir ke rumah Bu Karina. Kadang hanya 15 menit, kadang hampir 1 jam. Selalu ada kopi yang hangat, dan percakapan yang tak pernah kaku. Tapi belakangan, yang lebih sering hadir justru adalah keheningan. Keheningan yang bukan kosong, tapi penuh rasa. Mata mereka saling bertukar isyarat, dan ketika tangan mereka tak sengaja bersentuhan, ada listrik yang mengalir tanpa kabel. Pada malam Jumat yang sunyi, ketika hujan tipis membasahi genting, Bu Karina menelpon. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Mas Andra, kamu bisa kesini sebentar? Andra yang sedang membaca di kamarnya hanya menjawab, 5 menit. Pintu rumah terbuka sebelum ia mengetuk. Bu Karina sudah menunggunya di ruang tamu, dengan gaun tidur tipis berwarna gelap yang memeluk tubuhnya dengan anggun. Rambutnya tergerai, pipinya sedikit basah, entah karena embun atau rasa. Maaf, mengganggu malammu, ucapnya, menunduk. Enggak, Bu. Saya senang dipanggil, jawab Andra jujur, tatapannya tak bisa lepas dari bayangan samar tubuh perempuan di depannya. Karina menatapnya lama, lalu berjalan pelan menuju dapur. Saya buat teh jahe, biar hangat. Mau? Andra mengangguk. Tapi bukan teh yang ia pikirkan malam itu. Hatinya tak lagi bisa membedakan mana batas antara ingin dan seharusnya. Ketika ia duduk di sofa, Karina datang membawa 2 cangkir. Duduknya dekat, terlalu dekat. Aroma tubuhnya begitu dekat dengan pori-pori Andra. Dan dalam diam yang menggantung, satu pertanyaan meluncur. Mas Andra, kamu percaya pada rasa yang datang tanpa rencana? Andra menoleh, mata mereka bertemu. Saya percaya pada sesuatu yang datang diam-diam, tapi membuat hati tak bisa diam. Karina tersenyum, matanya sedikit berkaca. Saya sudah lama sendiri. Sudah lama dingin. Dan kamu membuat saya merasa jadi perempuan lagi. Ia menyentuh tangan Andra, lalu mengusap pelan. Dan di malam itu, tanpa aba-aba, jari mereka saling menggenggam. Pelan tapi pasti, Karina mendekatkan wajahnya. Bibirnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kerinduan yang terlalu lama ditahan. Andra membalas dengan lembut, menyentuh pipinya, menghapus titik air di sana. Ketika bibir mereka bersentuhan, waktu berhenti. Tak ada dosa di sana, hanya 2 kesepian yang menemukan pelukan. Ciuman mereka adalah surat panjang yang tak pernah ditulis. Hangat, pelan, dan semakin dalam. Jari-jari Karina merayap ke belakang leher Andra, sementara tubuhnya bersandar, menuntun Andra ke dalam dekapan yang lebih dalam. Lampu ruang tamu dibiarkan redup. Hanya cahaya dari luar yang menyusup pelan, menggambarkan bayangan 2 tubuh yang saling menyatu dalam bisu. Tak ada kata-kata, hanya napas yang tak beraturan, desah yang lirih,
dan detak jantung yang berlomba. Malam itu mereka hanyut dalam pelukan yang menghapus jarak usia, dalam desah yang lahir dari luka lama yang akhirnya menemukan sembuhnya. Lembut, lambat, namun penuh gairah. Karina membimbing dengan gerakan halus, Andra mengikuti dengan hati yang menyala. Mereka menyatu bukan karena nafsu semata, tapi karena rindu yang akhirnya menemukan tubuh untuk dititipi. Sejak malam itu, segalanya berubah. Bukan dalam bentuk ledakan besar, tapi seperti hujan yang meresap diam-diam ke dalam tanah, membuat akar yang kering kembali hidup. Andra tetap menjalani kuliahnya. Bu Karina tetap berkebun, tetap menyeduh kopi sore. Tapi kini, ada getar yang tak bisa disembunyikan dari cara mereka saling memandang. Pertemuan mereka kini bukan hanya di teras, tapi di balik pintu yang tertutup, di ruang-ruang yang menyimpan aroma tubuh, dan di bawah langit-langit kamar yang tak pernah lagi dingin. Setiap malam ketika lampu rumah kos padam, Andra akan berjalan pelan menyeberangi halaman. Gerbang kayu rumah Karina sudah dibiarkan tak terkunci. Kadang ia berbaring di sofa, dengan kepala di pangkuan Karina, mendengarkan dengungan kipas angin dan detak halus dari dada perempuan itu. Tapi malam-malam tertentu, lebih dari sekadar berbaring. Mereka menari dalam sunyi. Sentuhan Andra makin peka, makin mengenal jalan-jalan lembut di tubuh Karina. Dari punggung, leher, sampai ke lekuk yang menyimpan sejarah seorang perempuan dewasa. Karina membuka dirinya tanpa takut, tanpa malu. Ia bukan lagi wanita yang ragu, tapi seseorang yang ingin dicintai dengan sepenuh jiwa, sekaligus dibakar dengan gairah. Dalam kamar yang hanya disinari lampu meja, tubuh mereka seperti dua melodi yang menyatu jadi satu lagu. Andra yang muda dan penuh semangat, Karina yang matang dan tahu cara mengarahkan. Mereka belajar satu sama lain, bukan hanya soal raga, tapi tentang cara mencintai dengan tenang dan dalam. Karina tidak pernah memaksa. Ia hanya membuka jalan, dan membiarkan Andra memilih langkah. Tapi ketika langkah itu menuju padanya, ia menyambut tanpa ragu. Suatu malam, ketika hujan kembali turun dan jendela bergemerisik, Andra mencium bahu Karina yang basah oleh keringat dan waktu. Ia berbisik pelan, "Bu, saya takut kita terlalu jauh." Karina tidak langsung menjawab. Ia hanya mengusap rambut Andra yang bersandar di dadanya, lalu berkata, "Kita tak berjalan kemana-mana, Mas. Kita hanya menemukan tempat untuk pulang." Namun, tidak semua bisa disembunyikan selamanya. Suara langkah Andra yang kerap melintasi halaman mulai terdengar. Lampu kamar Karina yang sering menyala larut malam mulai dibicarakan. Tapi mereka memilih diam. Karena bagi mereka, malam-malam itu bukan dosa, melainkan penyembuh. Cinta yang tumbuh diam-diam itu mereka rawat dalam diam pula. Tak perlu pengakuan, tak perlu teriakan. Hanya cukup saling percaya, dan saling rindu. Surabaya, akhir Oktober. Musim mulai bergeser. Daun-daun ketapang jatuh berserakan di halaman kos, tapi tak sejatuh rahasia yang mulai menyebar pelan-pelan, seperti kabut yang tak bisa dicegah. Andra merasa langkahnya semakin diawasi. Tatapan ibu kos yang biasanya ramah, kini terasa dingin. Senyum tetangga yang dulu biasa, kini diselipi bisik-bisik samar. Suatu sore, seorang teman kosnya berseloroh sambil menepuk pundak. "Bro, kamu tuh tiap malam ke rumah Bu Karina, ya? Janda seksi itu?" "Wah, beruntung banget." Andra tersenyum kaku. Jantungnya berdegup kencang. Tak ia sangka, desah yang mereka jaga dalam senyap kini mulai terdengar oleh dunia luar. Di rumah seberang, Karina juga merasakannya. Beberapa tetangga mulai jarang menyapa.
Suara ibu-ibu yang duduk di depan rumah kini sering berhenti bicara ketika ia lewat. Bahkan tukang sayur yang biasa bercanda dengannya, kini hanya melempar harga tanpa nada. Tapi ketika malam datang, dan tubuh Andra kembali bersandar di pelukannya, Karina tahu, ia tak ingin melepaskan. "Apa kamu nyesal pernah datang malam itu?" tanya Karina, suaranya lirih, sambil membelai dada Andra yang hangat. Andra memeluknya erat. "Gak pernah, Bu. Saya justru takut kehilangan tempat paling jujur di hidup saya." Mereka berciuman. Lama. Dalam. Menghapus sementara segala desas-desus di luar. Lalu seperti malam-malam sebelumnya, tubuh mereka kembali saling mencari. Andra mengecup punggung Karina perlahan, seperti membaca puisi yang ditulis angin. Karina membimbingnya dalam gerakan lembut, mengajarkan bagaimana menyatu tak selalu berarti terburu-buru. Mereka bersetubuh bukan hanya dengan raga, tapi dengan rasa. Setiap gerak adalah bisikan. Setiap pelukan adalah ikrar yang tak terucap. Setelahnya, mereka saling menatap dalam sunyi. "Kalau suatu hari semua ini terpaksa berakhir," bisik Karina, "kamu masih akan mengenangku?" Andra mencium kelopak matanya. "Saya gak akan lupa karena ibu bukan hanya tubuh, tapi rumah." Namun hari demi hari, tekanan makin terasa. Suatu malam, pemilik kos memanggil Andra. Dengan suara datar, ia berkata, "Kamu udah dewasa. Tapi kamu tinggal di tempat saya. Dan saya gak nyaman ada hubungan seperti itu di sini." Andra terdiam. Malam itu ia tidak menyeberang. Di seberang, Karina menunggu dalam gelap. Tapi tak ada ketukan. Tak ada jejak kaki. Hanya lampu rumah kos yang padam lebih cepat dari biasanya. Malam itu adalah malam pertama tanpa Andra. Rumah Karina terasa lebih hening dari biasanya, meski detak jam dinding tetap berdetak seperti biasa. Ia duduk di kursi favoritnya, menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Tak disentuh, hanya dilihat, seperti mengenang sesuatu yang tak bisa dijangkau lagi. Di kamar kos, Andra juga tak bisa tidur. Rasa bersalah dan rindu berbaur menjadi kegelisahan yang merayapi kulitnya. Ia sadar, dunia luar tak akan pernah sepenuhnya setuju dengan apa yang ia rasakan. Tapi perasaannya pada Karina bukan sekadar kegilaan muda. Ada kenyamanan, ada ketulusan, dan ada rasa aman, bahkan ibunya sendiri belum pernah beri. 3 malam berturut-turut, Andra tak datang. Karina pun tak memanggil. Hingga di malam keempat, hujan turun lagi. Pelan, seperti isyarat semesta. Andra menatap jendela, lalu berdiri. Tanpa pikir panjang, ia kembali melangkah ke rumah itu. Pintu masih tidak dikunci. Di dalam, Karina sedang tertidur di sofa, dengan selimut tipis membungkus tubuhnya. Lampu temara memantulkan wajah lelah yang tetap cantik. Andra menghampiri, lalu duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan Karina. Perempuan itu membuka mata perlahan, dan ketika melihat Andra, matanya langsung basah. "Aku nggak kuat, Mas." Suaranya nyaris tak terdengar. Andra menunduk, mencium tangan itu. "Saya juga, Bu. Saya salah kalau diam. Saya harusnya pulang ke sini." Tanpa kata lagi, mereka saling mendekap. Tak tergesa. Tubuh mereka saling menempel, saling mengisi kekosongan yang sempat terbuka. Malam itu, mereka kembali menyatu. Lebih hangat, lebih lirih, lebih dalam. Andra mencintainya dengan sepenuh kesadaran, dan Karina menerimanya bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pengakuan. Mereka bercinta bukan karena hasrat sesaat,
Tapi karena ingin mengabadikan apa yang mereka rasakan dalam bahasa tubuh yang paling purba, pelukan. Tubuh Karina melebur bersama tubuh Andra dalam ritme yang tenang, pelan seperti aliran sungai. Mereka bukan lagi dua individu, tapi satu jiwa yang saling menyembuhkan. Pagi harinya, Karina membuatkan sarapan. Andra duduk di meja makan, memandang perempuan itu dengan mata yang tenang. Ia tahu, cinta mereka tak akan mudah diterima. Tapi ia juga tahu, hidup bukan tentang membuat semua orang setuju. Hidup adalah tentang memilih siapa yang layak diperjuangkan. Bu, katanya pelan, kalau nanti saya lulus, saya ingin cari tempat tinggal sendiri. Tapi hanya kalau ibu mau ikut. Karina menoleh, tak langsung menjawab. Ia berjalan pelan ke Andra, memeluknya dari belakang. Kalau kamu serius, aku mau. Karena kamu bukan hanya lelaki muda yang datang di musim senja. Kamu adalah musim itu sendiri. Dan di pagi Surabaya yang masih menyisakan embun, dua hati yang tak pernah diberi nama itu memilih untuk berjalan bersama. Tak harus disahkan dunia, cukup disahkan oleh cinta yang mereka temukan dari balik jendela, tempat semuanya bermula. Tamat.